Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada suatu hari, kamera keamanan di sebuah stasiun kereta di Jepang menangkap seorang siswa SMA sedang melewati gerbang tiket saat perjalanan pulang ke rumah. Namun, sore hari itu berubah menjadi awal dari misteri panjang. Dibutuhkan 77 hari sebelum siswa itu terlihat lagi. Ini adalah kisah tentang hilangnya Sayaka Nakagawa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Sayaka Nakagawa, seorang remaja berusia 17 tahun, tinggal di prefektur Chiba. Ia bersekolah di SMA Misaki yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta dari rumahnya. Sebagai anggota klub berkebun, ia sering terlibat dalam berbagai proyek pertanian kecil. Seorang tetangganya yang berusia 65 tahun menggambarkan Sayaka sebagai gadis yang jujur dan sopan, selalu menyapa dengan ramah setiap kali mereka bertemu. Namun, selain informasi ini, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya. Sayaka berasal dari keluarga dengan 6 anggota, termasuk seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Meski belum dipastikan, ada kemungkinan kakaknya adalah saudara kembar Sayaka. Bagi orang luar, kehidupan Sayaka terlihat biasa saja. Namun, pada suatu hari di musim panas, segalanya berubah menjadi misterius. Pada tanggal 11 Juli tahun 2013, Sayaka memanen tomat bersama teman-teman sekelasnya di kebun sekolah sebagai bagian dari proyek klub berkebun. Ia memasukkan tomat-tomat itu ke dalam kantong plastik besar untuk dibawa pulang. Menurut seorang teman sekelas, Sayaka terlihat ceria seperti biasa, berbicara antusias tentang hasil panen mereka. Ia meninggalkan sekolah setelah pukul 2 siang, berjalan kaki ke stasiun, lalu menaiki kereta menuju stasiun Hono. Ia tiba di sana sekitar pukul 3 sore dengan kantong tomat di tangannya. Sayaka melewati gerbang tiket dan berjalan menuju rumahnya yang berjarak sekitar 2 km, namun ia tidak pernah sampai di rumah hari itu. Ketika Sayaka tidak kunjung pulang, orang tuanya mencoba menghubunginya melalui telepon, tetapi tidak ada jawaban. Setelah berkali-kali mencoba, mereka mulai menghubungi teman-teman keluarga dan mencari di sekitar lingkungan, namun tidak ada petunjuk yang ditemukan. Besoknya, orang tua Sayaka menghubungi sekolah untuk mengabari jika Sayaka tidak akan masuk sekolah. Mereka tidak menyebutkan bahwa putri mereka telah hilang. Bahkan pihak berwenang baru diberitahu 2 hari kemudian pada tanggal 13 Juli. Penundaan kabar ini menjadi salah satu masalah besar dalam kasus ini. Yang lebih mengejutkan, meski laporan telah diajukan, polisi baru memulai penyelidikan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2013. Alasan keterlambatan ini tidak pernah dijelaskan. Ketika pihak berwenang akhirnya tiba di rumah keluarga Nakagawa, mereka mulai mengumpulkan informasi dengan mewawancarai keluarga dan teman-teman untuk mengetahui apakah ada yang melihat dan tahu apa yang terjadi pada Sayaka. Mereka juga meminta deskripsi fisik Sayaka untuk membantu dalam pencarian. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, polisi berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari stasiun Hono dan mengonfirmasi bahwa Sayaka memang melewati gerbang tiket stasiun pada hari dia menghilang.
Berdasarkan informasi ini, mereka menyusun deskripsi akurat tentang kondisi Sayaka terakhir kali terlihat. Dia mengenakan seragam musim panas sekolahnya, membawa tas sekolah, dan memegang kantong plastik. Tinggi badannya sekitar 155 cm, memiliki rambut hitam dan berat badan sekitar 45 kg. Pada tanggal 7 Agustus, hampir sebulan setelah dia hilang, informasi ini bersama foto dan gambarnya disiarkan secara nasional untuk pertama kalinya. Setelah berbicara dengan orang tua Sayaka, polisi mengetahui bahwa pada hari hilangnya, Sayaka hanya membawa sekitar 1.500 yen atau setara Rp154.000. Tidak ada penarikan uang dari rekening banknya sebelum atau setelah tanggal 11 Juli. Selain itu, kartu ID kereta api miliknya untuk perjalanan dengan transportasi umum tidak digunakan sejak ia tiba di stasiun Hono. Berdasarkan fakta ini, polisi menduga bahwa Sayaka tidak mungkin pergi jauh menggunakan transportasi umum. Polisi juga mewawancarai penduduk setempat, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan, pertengkaran fisik, atau hal lain yang tidak biasa. Tim yang terdiri dari 45 petugas memulai pencarian intensif selama 3 hari di pegunungan dan hutan terdekat. Mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk, bahkan memanjat ke lokasi-lokasi berbahaya di sekitar pegunungan. Namun, pada pukul 5 sore tanggal 9 Agustus tahun 2013, pencarian ini dihentikan tanpa hasil. Meskipun pencarian resmi berakhir, keluarga dan teman-teman Sayaka tidak menyerah. Mereka membagikan selebaran dan memasang poster di area setempat, berharap mendapatkan bantuan dari masyarakat. Seorang pria lokal berusia 65 tahun yang turut membantu mengatakan jika ia ingin melakukan apapun untuk membantunya kembali dengan selamat. Upaya penyelidikan polisi akhirnya menghasilkan temuan penting. Berdasarkan data dari ponsel Sayaka, diketahui bahwa ketika orang tuanya mencoba menelpon dan mengirim pesan dalam 2 hari setelah dia menghilang, pesan-pesan tersebut diterima di area lokal. Ini menunjukkan bahwa Sayaka setidaknya untuk sementara waktu masih berada di sekitar rumahnya setelah dinyatakan hilang. Sejak kasus ini dilaporkan di media, perhatian publik mulai meningkat. Sekitar 200 laporan dari masyarakat diterima, termasuk beberapa yang mengklaim melihat Sayaka di toko swalayan. Namun, tidak satu pun dari laporan tersebut menghasilkan petunjuk yang signifikan. Tanpa bukti baru, kasus ini dengan cepat menjadi dingin dan 2 bulan berlalu tanpa perkembangan berarti. Pada siang hari, tanggal 26 September tahun 2013, seorang pria lokal berusia 70 tahun memasuki halaman sebuah kuil kecil untuk memeriksa persembahan mochi yang biasa ia tinggalkan di sana. Pria itu sering berjalan melewati kuil ini bersama anjing Shiba Inu-nya. Namun, sudah sebulan sejak akhir Agustus, anjingnya mulai bertingkah aneh, menggonggong dan menggeram setiap kali mendekati kuil. Ini sangat tidak biasa, karena anjing tersebut biasanya tenang di lokasi tersebut. Saat mendekati kuil, pria tersebut melihat bahwa pintu kayu kuil terlihat sedikit rusak, seolah-olah seseorang telah mencoba membukanya dengan paksa. Dengan rasa khawatir, ia mengintip melalui jendela dan terkejut melihat seorang gadis muda tergeletak di lantai, mengenakan seragam sekolah yang kotor dan penuh noda. Gadis itu tampak tertutup kotoran dari ujung kepala hingga kaki. Pria tersebut mencoba berbicara dengannya, tetapi gadis itu tidak merespon. Menyadari bahwa ini mungkin terkait dengan kasus hilangnya Sayaka Nakagawa, ia segera menghubungi polisi. Petugas tiba dengan cepat di lokasi, disusul oleh ibu Sayaka yang hanya tinggal sekitar 400 meter dari kuil tersebut. Setelah melihat gadis itu, sang ibu mengonfirmasi bahwa ia adalah putrinya yang hilang. Sayaka tampak sangat lemah, berat badannya turun drastis,
dari sekitar 45 kg menjadi hanya 30 kg. Ia masih mengenakan seragam sekolah yang dipakai pada hari ia menghilang yang terlihat kotor dan kusut. Meski kurang gizi dan dehidrasi, kondisinya tidak dianggap mengancam jiwa dan ia tidak memiliki luka fisik yang terlihat, namun kondisi mentalnya digambarkan tidak stabil. Saat itu Sayaka tidak berbicara dengan siapapun termasuk ibunya, tetapi ia bekerja sama dengan petugas dan masuk ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah 77 hari yang sangat panjang dan penuh ketidakpastian, Sayaka Nakagawa akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup. Berita ini membawa kelegaan besar bagi keluarga dan masyarakat yang telah kehilangan harapan. Meskipun Sayaka selamat, ada beberapa hal aneh yang menyelimuti kasus ini. Saat bersama penyelidik, ia hanya menjawab pertanyaan dengan gerakan kepala. Ketika ditanya apakah ia diculik atau menjadi korban kejahatan, Sayaka menggelengkan kepala, menandakan jawaban tidak. Ketika ditanya apakah ia ditinggal di kuil selama ini, ia menganggukkan kepalanya. Hal yang mengejutkan adalah lokasi kuil yang sangat dekat dengan rumahnya, hanya sekitar 400 meter atau 5 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Dari penampilannya yang kotor dan kondisi fisiknya yang lemah, sulit dipercaya bahwa ia tetap berada di lokasi tersebut tanpa ada yang menemukannya lebih awal. Jalan menuju kuil tempat Sayaka ditemukan dikelilingi oleh ladang sayur dan pohon jeruk. Ketika ditanya bagaimana ia bertahan hidup, petugas menyebutkan kemungkinan jika ia memakan hasil dari ladang tersebut dan Sayaka menganggukkan kepalanya. Hal ini diperkuat oleh temuan kulit jeruk yang tersembunyi di belakang kuil oleh penyelidik. Namun, bagaimana ia mendapatkan air minum masih menjadi misteri. Ada dugaan bahwa Sayaka meminum air dari sistem irigasi atau selang di ladang sekitar. Ketika ditanya apakah ia sendirian selama waktu itu, Sayaka untuk pertama kalinya berbicara, meskipun hanya dengan kalimat singkat, "Aku sendirian." Selain itu, ia tetap diam dan tidak memberikan banyak jawaban atas pertanyaan lainnya. Ibunya datang untuk menjemput Sayaka dan bahkan membawakannya es krim, tetapi dilaporkan bahwa mereka tidak banyak berbicara. Saudara laki-laki Sayaka yang diwawancarai setelah penemuan tersebut menuturkan jika dia berpikir Sayaka telah mengalami banyak kesulitan, jadi dia ingin mendengarkan apapun yang ingin adiknya nanti ceritakan. Meskipun Sayaka tidak memberikan informasi signifikan kepada petugas, mereka mulai percaya bahwa ia mungkin secara sukarela memilih untuk hidup sebagai tunawisma, bukan karena keterlibatan dalam suatu insiden tertentu. Kasus ini secara resmi dianggap selesai setelah Sayaka ditemukan, tetapi banyak misteri masih menyelimuti keputusannya dan apa yang ia alami selama 77 hari itu. Pertanyaan besar yang terus menghantui adalah, mengapa Sayaka melakukan ini? Apa yang membuatnya memilih untuk melarikan diri dan hidup dalam kondisi seperti itu? Beberapa fakta penting mencuat. Pada hari ia menghilang, Sayaka mengetahui hasil ujiannya. Meskipun teman-teman sekelas dan gurunya tidak melihat perubahan signifikan dalam perilakunya, saudara laki-lakinya mengungkapkan dalam sebuah wawancara TV bahwa sekitar sebulan sebelum ia menghilang, Sayaka sangat cemas tentang masa depannya, khususnya dalam mencari pekerjaan. Saudaranya berkata, jika Sayaka tidak pernah benar-benar memikirkan jalur karirnya sebelumnya, kakaknya menyarankan agar ia melanjutkan ke sekolah kejuruan atau universitas untuk mengurangi kecemasannya. Tetapi tampaknya hal ini sangat membebani pikirannya. Ada kemungkinan hasil ujian tersebut menjadi pemicu utama yang mendorong Sayaka untuk melarikan diri dari tekanan yang ia rasakan. Fenomena melarikan diri dari rumah atau sekolah sering terjadi di kalangan remaja yang merasa tersesat atau cemas akan masa depannya. Namun, teman-teman Sayaka tidak melaporkan tanda-tanda semacam itu dan seorang guru di sekolahnya juga berkata jika dia tidak melihat adanya masalah di sekolah dan tidak ada alasan yang jelas mengapa Sayaka melakukan itu.
Ada spekulasi lain yang lebih buruk, termasuk teori bahwa Sayaka mungkin mengalami perlakuan buruk di rumah. Teori ini didasarkan pada beberapa hal yang mencurigakan, seperti keterlambatan keluarganya dalam melaporkan kehilangannya kepada polisi, membuat izin ke sekolah saat Sayaka hilang. Saudara laki-laki Sayaka sendiri memberikan wawancara kepada wartawan ketika penyelidikan dimulai, tetapi hal ini justru menambah kecurigaan publik karena wawancara tersebut dianggap aneh oleh sebagian orang. Orang-orang merasa sedikit gelisah terkait wawancara saudara laki-laki Sayaka. Banyak yang mengatakan suaranya terdengar riang dan tampak tidak peduli saat membahas saudara perempuannya yang hilang. Ada pula kabar bahwa orang tua Sayaka merupakan anggota sebuah sekte yang dikenal kontroversial dengan pernikahan massal ribuan pasangan sebagai salah satu ritualnya. Beberapa orang percaya bahwa sekte tersebut mendisiplinkan anak-anaknya dengan sangat keras dan memaksakan keyakinan mereka. Sekte ini juga dikenal tidak menyukai kuil Shinto Jepang dan para penganutnya. Hal ini menimbulkan teori bahwa Sayaka merasa aman bersembunyi di kuil tersebut, mengingat anggota sekte cenderung menghindarinya. Anak-anak dari anggota sekte tersebut diketahui sering mengalami perlakuan keras, sehingga teori ini dianggap masuk akal oleh sebagian orang. Ada pula dugaan bahwa Sayaka yang saat itu mendekati usia dewasa mungkin ditekan oleh orang tuanya untuk lebih terlibat dalam kegiatan kelompok atau bahkan dipersiapkan untuk menikah dengan anggota lain. Namun, teori ini sulit dibuktikan karena tidak ada bukti konkret. Meski begitu, teori ini cukup kuat di kalangan penduduk setempat, terutama dengan pepatah yang mengatakan, tidak ada asap tanpa api. Mengingat kekuatan dan pengaruh kelompok tersebut, beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa tekanan dari sekte tersebut dapat menjelaskan mengapa polisi terkesan lamban dalam merespon kasus ini. Meski teori ini mencurigakan, ada sisi lain yang harus dipertimbangkan. Keterlambatan orang tua Sayaka dalam melapor ke polisi, meskipun terlihat mencurigakan, mungkin memiliki alasan lain. Setelah ramai kasus ini, ada yang menemukan fakta jika Sayaka pernah kabur sebelumnya dalam situasi serupa. Pada tahun 2011, ketika Sayaka masih duduk di bangku SMP tahun pertama, ia memutuskan kabur dari rumah karena tidak ingin mengikuti acara olahraga sekolah. Ia naik kereta ke stasiun Nagata, hanya satu pemberhentian dari stasiun lokalnya, dan tidur di taman hingga ditemukan oleh orang tuanya keesokan harinya. Pengalaman sebelumnya ini mungkin membuat orang tua Sayaka berpikir bahwa ia akan kembali dengan sendirinya, atau mereka bisa menemukannya tanpa melibatkan polisi. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, keluarga Sayaka secara aktif mencarinya dengan menyebarkan selebaran di lingkungan sekitar. Meski upaya ini bisa dianggap minim, tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya berdiam diri. Salah satu hal yang membingungkan penyelidik dan publik adalah lokasi tempat Sayaka ditemukan. Kuil itu sendiri adalah kuil yang sangat kecil, hanya terdiri dari satu ruangan berukuran sekitar 3 tatami atau setara 9 kaki kali 6 kaki. Di depan kuil tersebut terdapat taman bermain anak-anak, tetapi taman itu jarang digunakan karena sebagian besar penduduk di daerah tersebut sudah lanjut usia. Orang-orang jarang mampir ke kuil itu, meskipun keberadaannya cukup sepi, beberapa penduduk lokal mengunjunginya dari waktu ke waktu. Anehnya, hanya 4 hari sebelum Sayaka ditemukan, ada penduduk yang datang ke kuil tersebut, tetapi mereka tidak melihat keberadaan gadis yang hilang itu. Yang menarik, kuil itu dikelilingi rumah-rumah yang cukup dekat, termasuk sebuah rumah besar yang tepat menghadap ke kuil. Selain itu, ada ladang yang sering dikerjakan oleh petani setempat serta jalanan yang berada di sebelah pintu masuk kuil. Dengan kondisi seperti ini, sulit membayangkan bagaimana Sayaka bisa bersembunyi selama 77 hari tanpa seorang pun melihatnya. Mungkin saja, Sayaka bersembunyi di dalam kuil pada siang hari dan menyelinap keluar pada malam hari untuk mengambil jeruk dan sayuran dari ladang sekitar. Namun, tetap saja terdengar tidak masuk akal bahwa tidak ada satupun penduduk, petani, atau bahkan penyelidik yang menyadari keberadaannya.
Lebih mengejutkan lagi, Sayaka menghilang di awal musim panas dan baru ditemukan di akhir musim itu. Musim panas di Jepang sangat terkenal ekstrim. Akan sulit membayangkan seseorang bertahan di kuil kecil tanpa pendingin udara. Bangunan itu juga berada di tempat yang cukup terbuka sehingga terkena terik matahari secara langsung. Selain panas yang menyengat, kawasan pedesaan seperti itu juga penuh dengan serangga, terutama nyamuk. Berdasarkan kondisi ini, jika Sayaka benar-benar menghabiskan seluruh waktunya di kuil tersebut, ia pasti memiliki tekad yang sangat kuat atau alasan yang mendesak untuk tidak kembali ke rumah. Namun, ada kemungkinan lain. Sayaka mungkin tidak berada di kuil itu sepanjang waktu. Beberapa bukti seperti kondisi fisik pakaian Sayaka, kulit jeruk yang ditemukan, serta laporan anjing yang menggonggong menunjukkan bahwa ia memang berada di kuil itu untuk waktu yang cukup lama. Namun, sulit dipercaya bahwa ia bisa tinggal di sana selama 77 hari tanpa ketahuan, terutama karena para penyelidik sempat menyisir area tersebut beberapa kali. Beberapa teori pun muncul. Ada yang berpendapat bahwa Sayaka mungkin sempat tinggal di rumah pacar rahasia atau tempat lain selama masa menghilangnya. Bahkan, teori ekstrim dari netizen menyebutkan bahwa ia mungkin mengalami fenomena supranatural seperti kamikakushi atau spirited away. Namun, teori-teori itu tidak mendasar. Dengan begitu sedikit informasi tentang Sayaka, sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika ia benar-benar tinggal di kuil tersebut sepanjang waktu, itu adalah prestasi yang luar biasa. Yang membingungkan adalah mengapa Sayaka tidak mempersiapkan diri dengan lebih baik jika ia memang berniat kabur. Ia tidak membawa pakaian ganti atau perlengkapan lain, hanya membawa barang-barang yang ada padanya saat menghilang. Namun, banyak yang percaya pada teori hasil Tesla pemicu utama dan mendorong Sayaka ke tindakan itu. Fakta bahwa dia terus menolak berbicara dengan keluarganya menunjukkan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini ada hubungannya dengan sekte, tampaknya jelas bahwa hubungan mereka memiliki masalah serius. Masalah tersebut cukup berat, sehingga Sayaka rela menghadapi cobaan berat selama 77 hari untuk menghindarinya. Sekarang, sudah 10 tahun berlalu sejak kejadian itu, dan tidak ada yang tahu pasti tentang detail sebenarnya, tentang apa yang terjadi padanya dan alasan dibalik kepergiannya. Kasus ini, meskipun tampaknya telah terpecahkan, sebenarnya meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana Sayaka menghabiskan 77 hari di kuil kosong itu sendirian? Sebuah bangunan kecil tanpa telepon, TV, buku, atau teman untuk menghabiskan waktu. Keadaannya pasti sangat menyiksa, seolah ia berada di penjara. Apapun yang membuatnya kabur pasti terasa sangat mengerikan. Begitulah akhir dari kisah Sayaka Nakagawa. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.